selamat hari Minggu adik-adik semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mau memuji Tuhan, dan hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, yang menjadi tema untuk ibadah kita minggu ini ialah mendengarkan nasihat orang tua. Nah, sekarang kakak undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, sekarang kakak di sini mau mengundang adik-adik untuk mengingat-ingat dan merenungi ayat hafalan di minggu lalu. Tertulis di mana itu, Kak? Tertulis di Roma pasal 12 ayat 17. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Apa maksudnya itu, Kak? Aku tidak mengerti. Maksudnya begini adik-adik, kalau misalnya ada teman yang berbuat iseng kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita isengin balik lah? Tidak. Tuhan tidak suka yang demikian. Jikalau ada teman yang iseng kepada kita, jangan kita isengin balik. Sebisa mungkin kita senyumin aja, kita tegur baik-baik, dan lain sebagainya. Jangan balas dengan kejahatan, karena Tuhan tidak suka dengan demikian. Lalu dari firman ini, Tuhan juga meminta kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih adik-adik, misalnya sukanya dengan si A, aku harus berbuat baik hanya dengan si A. Tidak boleh demikian. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itulah yang Allah minta melalui ayat hafalan di minggu lalu. Dan sekarang kita harus renungi ayat hafalan itu. Jangan hanya didengar, kita juga harus lakukan ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Mari kita bernyanyi. Anak sekolah
adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Pujian Taat-Taatan. Mari kita bernyanyi. Nah, hari ini kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan dengan bersama-sama pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita mengangkat lagu pujian dari PKJ nomor 268. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk mengucapkan dan menghafal 10 titah Tuhan. Tetapi untuk hari ini kita akan menghafal titah ke-5 sampai titah ke-10. Kenapa, Kak? Karena titah ini dibagi menjadi 2. Titah pertama sampai titah ke-4 dan juga titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5 sampai titah ke-10 ini ialah titah yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Dan titah pertama sampai ke-4 itu hubungan manusia dengan Allah. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk mengikuti kakak di dalam hati masing-masing ya. Jangan hanya diikuti, mari kita berusaha untuk menghafalnya. Titah ke-5, hormatilah kedua orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Titah ke-10, jangan engkau mengingini milik sesamamu.
Demikian adik-adik titah yang hari ini kita hafalkan. Semoga kita bisa mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu adik-adik, setelah kita merenunginya dan kita menetapkan dalam hati kita, di sini kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi lagi dari Kidung Pujian Salomo. Mari kita bernyanyi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian, baca kitab suci. Anak Sekolah Minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Amin. Anak Sekolah Minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, firman Tuhan bagi kita terambil dari Amsal 4 ayat 1-4. Marilah kita membacanya. Di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu.
Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, peganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak sekolah minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, baik GKP Jelambar maupun GKP Raja Wali Ancol. Tema pada saat ini bagi kita adalah mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Bagaimana cara kita mendengarkan nasihat orang tua dan mengapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Itu semua dapat kita pahami dengan mencoba untuk melihat cerita sebagai berikut. Suatu ketika, seorang anak yang bernama si Badu, dia ini adalah seorang anak yang sangat senang untuk mengemil makanan-makanan ringan. Makanan ringan baik berupa coklat, baik berupa ciki-ciki, baik berupa minuman susu kotak, dan segala jenis makanan-makanan yang dinikmatinya. Nah, siapa di sini anak sekolah minggu di rumah yang sangat senang makan jajanan-jajanan seperti si Badu ini? Ada banyak ya? Pasti semua kita suka makan jajanan, cemilan-cemilan. Sehingga sama seperti si Badu, kita ini adalah orang yang sangat senang untuk menikmati itu semua. Nah, tetapi ayah Badu mengatakan kepada anaknya, "Hei Badu, kalau kau selesai makan cemilan atau selesai makanan jajanan, kalau bisa segera langsung gosok gigimu. Yang paling penting sebelum tidur malam jangan lupa untuk menyikat gigi. Karena sisa makanan di dalam gigi itu bisa menyebabkan lubang dan menyebabkan kuman, sehingga nanti gigimu bisa sakit." Tetapi Badu ini mengabaikan nasihat orang tuanya, mengabaikan nasihat papanya dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa papa, gigi Badu ini sehat loh, tidak mengapa kalau makan jajanan dan nanti saja gosok giginya. Akhirnya setelah berulang-ulang dinasihatkan oleh ayahnya, Badu tetap tidak mau menggosok gigi, terkhususnya ketika mau tidur malam. Suatu ketika, anak sekolah minggu sekalian, tiba-tiba Badu duduk seorang diri. Ayahnya bingung melihatnya. Dia sambil memegang giginya. "Aduh, sakit sekali. Aduh." Ayahnya bertanya kepada Badu, "Badu, kamu kenapa? Kenapa memegang gigimu seperti ini?" "Tidak apa-apa ayah," Badu menjawab. Tetapi ayah Badu curiga, cepat ceritakan kepada ayah, "Ada yang tidak beres dengan kamu." Ayah betul. Ternyata selama ini Badu telah mengabaikan nasihat ayah, sehingga gigi Badu pada saat ini sakit sekali. "Tolonglah ayah, maafkan Badu. Apa obat supaya gigi Badu tidak sakit lagi?" Kemudian ayahnya berkata kepada Badu, "Badu, papa tidak marah kepadamu. Mengapa papa menasihatkan kamu? Karena dulu pun papa pernah sakit gigi, karena papa malas gosok gigi. Sehingga pengalaman papa itulah yang mau papa sampaikan kepada kamu, supaya kamu jangan sakit gigi seperti papa. Tetapi kamu tidak mendengarkannya, dan pada akhirnya kamu merasakan sakit gigi." Nah, anak sekolah minggu sekalian, inilah mengapa dalam ungkapan bahasa Indonesia dikatakan, orang tua kita telah makan asam garam duluan daripada kita. Kita bayangkan, apa arti makan asam garam duluan? Asam ada di gunung, garam ada di lautan, dataran rendah. Artinya orang tua kita telah menjalani ini semua terlebih dahulu, sehingga ia punya pengalaman untuk dibagikan kepada kita. Jadi nasihat yang diberikan orang tua kita itu merupakan nasihat berdasarkan pengalaman, nasihat berdasarkan yang dialami, sehingga kita sebagai anak-anak tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Dan makanya nasihat orang tua perlu kita dengar. Karena apa? Karena orang tua adalah sosok yang dikirimkan oleh Tuhan bagi kita sebagai wakil Tuhan di hadapan kita. Jadi orang tua kita itu adalah wakil Tuhan.
Makanya ada hukum Tuhan. Hukum kelima mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut usiamu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini menggambarkan, anak sekolah minggu sekalian, kalau kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan hidup yang baik, hidup yang sejahtera. Sama seperti di Amsal 4 ayat 4, apa dikatakan? Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Agar kita tetap hidup, kita harus mengikuti nasihat dari orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan demikian, anak sekolah minggu sekalian, pertanyaan Amang Pendeta di awal telah terjawab. Pertama, mengapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di tengah-tengah kita. Dan juga karena orang tua terlebih dahulu menjalani pengalaman hidup daripada kita. Sehingga pengalaman hidup itulah yang dibagikan kepada kita, agar kita beroleh petunjuk di dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian, terjawablah mengapa kita harus memperhatikan atau mendengarkan nasihat orang tua. Kedua, bagaimana cara kita untuk memperhatikan atau mendengarkan nasihat orang tua? Caranya adalah tidak cukup hanya membuka telinga, tetapi kita juga membuka hati dan pikiran kita. Kalau hanya membuka telinga, itu bisa masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tetapi kalau kita membuka hati dan pikiran kita, nasihat yang masuk akan kita pikirkan dan akan kita renungkan. Dan akan kita lakukan, karena kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan nasihat dari orang tua kita. Itulah caranya, bagaimana cara kita untuk memperhatikan atau mendengarkan nasihat orang tua. Dan inilah firman Tuhan yang Amang Pendeta bagikan bagi adik-adik sekalian. Semoga firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan anak sekolah minggu, terlebih di dalam menjalani masa sulit pandemi COVID-19. Tolong kalian perhatikan petunjuk-petunjuk orang tua, agar kita bisa melewati pandemi ini, agar kita bisa menghindari infeksi virus corona. Oleh karena orang tua kita telah memiliki pengalaman bagaimana cara untuk melewati infeksi atau melewati masa sulit COVID-19 ini. Orang tua kalau menasihatkan pakai masker, kita harus mau pakai masker. Cuci tangan, kita harus mau cuci tangan. Kalau dikatakan jangan keluar-keluar rumah, jangan keluar-keluar rumah. Jangan berkerumun kita. Kalau dikatakan orang tua jaga jarak, kita harus juga mau menjaga jarak. Dengan demikian, apabila kita sekali lagi memperhatikan dan mendengarkan nasihat orang tua, seperti firman Tuhan pada saat ini, maka kita tetap akan hidup, terkhususnya hidup di dalam Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, Engkaulah orang tua kami, yang boleh selalu memberikan petunjuk bagi kami, dan juga yang boleh memberikan pengalaman hidup bagi orang tua kami, sehingga merekalah wakil kami yang Engkau utus di tengah-tengah hidup kami, dan kami harus menghormati orang tua kami. Biarlah Tuhan dalam penghormatan kami akan orang tua kami boleh mendengarkan segala nasihatnya, karena kami percaya semua nasihatnya itu adalah segala kebaikan dalam hidup kami. Berkatilah orang tua kami Tuhan, berkatilah kami selalu, secara khusus Tuhan di dalam masa sulit pandemi COVID-19 ini. Biarlah nama Tuhan selalu kami puji, muliakan hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Sudahkah kita bersedia untuk mendengarkan nasihat orang tua kita? Sudahkah kita mau untuk tidak keras kepala dan mengikuti perintah orang tua kita? Ingat, tidak ada perintah yang jelek ya. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Pujian Kasih KASIH. Mari kita bernyanyi. Kasih, 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 kasih.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kepada adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh nanti dikumpulkan dulu di rumah, lalu diberikan kepada orang tua ya. Biar orang tua yang memberikannya kepada gereja, karena di situasi yang saat ini tidak memungkinkan adik-adik untuk datang ke gereja memberi persembahan itu sendiri. Nah, adik-adik, persembahan ini harus diberikan dengan hati yang ikhlas ya. Karena apa? Persembahan ini kita berikan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan bernyanyi untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi di Son Adong Huboan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Sekali lagi adik-adik ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
ibadah kita telah selesai. Semoga setelah ibadah ini kita bisa menjadi pelaksana firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Adik-adik jangan pernah bosan ya untuk menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan juga menghindari orang-orang yang kerumunan. Kita juga perlu menghindari keramaian dan perlu juga menjaga jarak dari orang lain. Kita tidak boleh egois ya adik-adik. Kita harus memikirkan kesehatan diri kita sendiri, kesehatan orang lain di sekitar kita, kesehatan papa mama, opung, om, tante, dan semuanya kita harus pikirkan. Maka dari itu, kita tidak boleh sembarangan dan sesuka hati kita saja untuk tidak mengikuti protokol kesehatan. Maka, mari adik-adik, kita sesama-sama menaati protokol kesehatan agar kita dan seluruh keluarga kita sehat selalu. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas adik-adik. Sampai bertemu kembali.